Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Maulida, NIM E 2019-1202. Saya Prodi Perbankan Syariah 4, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Seperti biasa, saya akan menanggapi video dari dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, yang berjudul Pendapatan Nasional. Jadi, di sini kita akan mengetahui pengertian dari pendapatan nasional, tujuannya, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta jenis-jenis pendapatan nasional dan cara penghitungannya. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu yang biasanya 1 tahun. Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris, yang perusahaannya menaksir pendapatan nasional negaranya pada tahun 1665. Pengertian pendapatan nasional adalah ukuran dari nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan uang. Salah satu tolak ukur yang digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara adalah pendapatan nasional. Selanjutnya, tujuan dari penghitungan pendapatan nasional adalah untuk memperoleh gambaran tentang tingkat ekonomi yang sudah dicapai dalam suatu negara. Data pendapatan nasional yang sudah dicapai dapat digunakan untuk membuat perkiraan tentang perekonomian negara di masa yang akan datang. Pendapatan nasional dapat digunakan untuk mengetahui susunan perekonomian suatu negara. Hal tersebut dapat dilihat dari kontribusi di setiap sektor perekonomian terhadap penyusunan pendapatan nasional. Pendapatan nasional dapat digunakan untuk memutuskan dan menyusun untuk dibuat kebijakan yang sekiranya dipandang perlu. Contoh, pada sektor pertanian dapat disusun berbagai macam kebijakan seperti penyediaan pangan, industri, pupuk, irigasi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama, permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat adalah suatu daftar keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor perekonomian pada berbagai tingkatan harga. Permintaan penawaran agregat menunjukkan antara hubungan keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa sesuai dengan tingkatan harga. Yang kedua yaitu konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu 1 tahun. Sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Yang ketiga yaitu investasi. Investasi adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan modal baru. Tujuan dari investasi adalah untuk mengganti bagian modal yang sudah rusak dan menambah penyediaan modal yang ada. Yang ketiga yaitu jenis-jenis pendapatan nasional serta cara penghitungannya. Yang pertama, produk domestik bruto atau GDP. Produk domestik bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang diperoleh dari unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama satu periode. Yang kedua yaitu produk nasional bruto atau GNP. Produk nasional bruto atau GNP meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu negara atau nasional selama satu periode. Dalam menghitung besarnya GNP berdasarkan harga pasar, yang harus diperhatikan yaitu jangan sampai ada perhitungan ganda. Jumlah GNP adalah GNP sama dengan GDP plus pendapatan neto dari luar negeri. Yang ketiga yaitu produk nasional neto atau net national product. Produk nasional neto adalah jumlah JNP yang dikurangi dengan barang modal sebagai penggantian. NMP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Yang keempat yaitu pendapatan nasional neto atau NNI. Pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang dihitung dari jumlah belas jasa yang diterima oleh rakyat sebagai pemilik faktor produksi, yaitu NNI sama dengan NMP dikurangi pajak tidak langsung plus subsidi. Yang kelima, pendapatan perseorangan atau PI. Pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang didapatkan tanpa memberikan suatu kegiatan yang lainnya, yaitu PI sama dengan NNI plus transfer payment
dikurangi iuran sosial plus asuransi plus laba ditahan plus pajak perseroan. Yang keenam yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI. Pendapatan yang siap dibelanjakan adalah pendapatan yang siap untuk dibelanjakan atau dimanfaatkan, yakni DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.